Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vivi Damayanti dari BIASR dari Prodi Bisnis Digital. Sini saya akan membahas tentang mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, topik tentang Communicating Digital Content. Nah, tujuannya adalah supaya kita menjelaskan komponen komunikasi digital, membedakan jenis jaringan, memahami arsitektur jaringan, mengenal standar dan protokol komunikasi, mengidentifikasi perangkat dan media transmisi. Nah, apa itu komunikasi digital? Komunikasi digital adalah proses transfer data, instruksi, dan informasi antar komponen atau perangkat yang dapat dilakukan melalui kabel atau nirkabel. Komponen utamanya perangkat pengirim, perangkat komunikasi, perangkat media transmisi, dan perangkat penerima. Nah, ini ada jenis-jenis dari jaringan. Jaringan lokal itu atau LAN, itu dia cakupannya terbatas dan dia digunakan di satu gedung, perkantoran, sekolah, ataupun rumah. Lalu, kalau dia nirkabel atau WLAN, cakupannya sangat terbatas. Juga, dia seperti WiFi di kafe, kampus, ataupun WiFi di rumah. Nah, lalu ada MAN. MAN itu dia cakupannya untuk satu kota, teman-teman. Contohnya, jaringan yang menghubungkan ke semua cabang bank dalam satu kota. Lalu, ada WAN, area luas, sangat luas cakupannya. Internet, itu dia contohnya internet yang menghubungkan seluruh dunia. Lalu ada PAN, dia cakupannya sangat personal, jadi cuma beberapa meter aja. Jadi, contohnya itu kayak ponsel ke handset, Bluetooth, atau mouse nirkabel ke laptop. Lalu, network architectures. Arsitektur jaringan adalah rancangan atau struktur dasar yang menjelaskan cara perangkat dalam jaringan saling terhubung, berkomunikasi, dan berbagi data. Nah, dari arsitektur jaringan ini ada dua. Yang pertama, klien atau server. Dia satu server yang melayani banyak klien yang terpusat. Jadi, dia banyak kliennya dari satu pusat ini aja gitu. Lalu yang kedua ada peer-to-peer. Itu dia semua perangkat yang setara dan saling berbagi langsung. Jadi nggak terpusat, dia yang dekat langsung bisa berbagi. Lalu selanjutnya communication software. Perangkat lunak komunikasi adalah software yang digunakan untuk memfasilitasi pengiriman, penerimaan, dan pertukaran data atau pesan antar pengguna atau perangkat melalui jaringan. Nah, contohnya dari email itu dia contohnya Gmail dan Outlook. Lalu kalau aplikasi chat dia seperti WhatsApp, Telegram. Lalu ada video conference, contohnya itu Zoom dan Google Meet. Dan terakhir, contoh dari media sosial itu dia seperti Instagram dan Facebook. Lalu selanjutnya ada networks, communication, standard, dan protokol. Nah, standar jaringan adalah aturan agar perangkat hardware dan software bisa saling terhubung. Contohnya Ethernet dan Wi-Fi. Standar dia mengatur media, kabel atau nirkabel, dan teknologi jaringan. Lalu, protokol adalah aturan komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Contohnya TCP atau IP dan Bluetooth. Protokol mengatur format dan pengiriman dan kesalahan data. Lalu, communication lines. Communication lines adalah jalur komunikasi fisik khusus untuk mengirim data dengan kecepatan tinggi. Contohnya seperti kabel, DSL, FTTP, T-carrier, dan ATM. Nah, ini dia cakupannya. Kalau kabel, dia internet lewat jaringan TV kabel. Kalau DSL atau ADSL, dia internetnya lewat kabel telepon tembaga. Kalau FTTP,
dia internetnya sangat cepat ke rumah atau ke gedung. Lalu ada kalau dia T-Karir, dia jaraknya jauh untuk banyak sinyal, jadi bisa semua orang pakai. Lalu ATM. ATM dia mengirim suara, data, dan video dengan kecepatan tinggi. Lalu selanjutnya ada communication device atau perangkat komunikasi. Ada modem. Modem itu dia mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog untuk dikirim via saluran telepon atau mengolah sinyal untuk kabel atau DSL. Lalu selanjutnya itu ada router. Router itu dia menghubungkan jaringan dan mengarahkan data. Lalu ada kartu jaringan atau NIC. Dipasang di dalam komputer, bisa internal atau USB untuk memberikan kemampuan pada komputer agar bisa terhubung ke jaringan. Lalu ada hub atau switch. Itu titik pertemuan visi untuk semua kabel dalam sebuah jaringan. Lalu selanjutnya ada home networks atau jaringan rumah. Ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat dan berbagi sumber daya, seperti printer, file, dan internet. Pertimbangan sebelum membangunnya itu apa sih? Pertimbangannya itu perangkat yang terhubung itu berapa, terus jangkauan dan lokasi penggunaannya, dan jumlah pengguna, dan keamanannya. Terus selanjutnya ada transmission media. Media transmisi adalah jalur penghantar sinyal untuk mengirim data antar perangkat. Nah, contohnya ada bandwidth. Dia kapasitas data yang dapat dikirim. Semakin tinggi bandwidth data, semakin banyak dan cepat. Lalu ada latensi. Waktu tempuh sinyal dari satu titik ke titik lain dipengaruhi oleh jarak, jenis media, dan jumlah node. Lalu selanjutnya ada physical transmission media, yaitu media yang menggunakan kabel atau material fisik untuk mengirim sinyal komunikasi, terutama dalam jaringan LAN atau jaringan lokal. Yang ini ada tiga kabelnya. Ada kabel twisted pair, itu dua kabel tembaga yang terisolasi, biasanya digunakan dalam jaringan lokal. Lalu ada kabel koaksial, itu dia untuk TV, terus jangkauannya lebih jauh daripada twisted pair. Terakhir, ada kabel fiber optik, menggunakan serat kaca untuk mengirim cahaya sinyal. Terus kecepatannya lebih tinggi, lebih jauh, dan aman. Lalu selanjutnya ada wireless transmission media, yaitu dia mengirim sinyal melalui udara atau ruang tanpa kabel fisik, memberikan fleksibilitas dan portabilitas. Nah, ada 5. Pertama ada infrared atau inframerah. Dia menggunakan cahaya inframerah, terus jaraknya pendek, terus harus line of sight. Kedua ada broadcast radio, yaitu sinyal radio melalui udara untuk Wi-Fi, Bluetooth, dan siaran. 3 ada seluler. Komunikasi seluler 1 GB sampai 5 GB dari analog hingga data berkecepatan tinggi. Keempat ada microwave, yaitu gelombang radio cepat, transmisi line of sight antar stasiun bumi. Terakhir ada communication satellite, stasiun luar angkasa untuk meneruskan sinyal ke area luas. Lalu, yang terakhir ada GPS atau Global Positioning System, yaitu sistem navigasi menggunakan satelit untuk menentukan posisi geografis perangkat di bumi. Nah, fungsi utamanya itu apa sih? Fungsinya itu dia untuk mengetahui lokasi, membuat peta, mencari rute, melacak orang atau objek, mengukur kecepatan dan ketinggian. Lalu, perangkat GPS itu memiliki antena, penerima radio, prosesor, dan sering dilengkapi layar peta. GPS itu banyak tertanam di perangkat mobile seperti ponsel dan kendaraan. Nah, kesimpulannya adalah era digital ditopang oleh komunikasi jaringan yang efisien di mana data ditransmisikan melalui kombinasi media kabel dan nirkabel, diatur oleh perangkat khusus dan mengikuti standar protokol universal.
Pemahaman terhadap klasifikasi jaringan atau berdasarkan cakupan arsitektur, komponen-komponennya, serta metrik kinerja atau bandwidth dan latensi. Memungkinkan kita untuk merancang dan memilih solusi jaringan yang optimal, menyeimbangkan antara kinerja, keamanan, dan ekonomis. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.